Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Syifani Ramadana, NIM 163, akan mempresentasikan bisnis plan. Saya memilih bisnis event organizer. Sebelumnya saya menjelaskan dulu profil dari usaha saya, yaitu saya namai Giga Event Organizer, yang mana usaha ini itu menyediakan jasa event untuk pernikahan, perayaan ulang tahun personal maupun ulang tahun perusahaan, catering, konser musik, dan berbagai acara-acara lainnya. Akan saya bahas yang pertama yaitu aspek hukum. Yang pertama yaitu dari nama unit usaha yang tadi sudah saya jelaskan, namanya Giga Event Organizer, dengan nama pemilik Ega Syifani Ramadana, yaitu saya sendiri dan teman saya Andara Izzati Arbafa, dengan alamat di Jalan Tempuran Gang 3, Blora, Jawa Tengah, dengan nomor telepon 085 712 689 222. Kemudian yang kedua yaitu legalitas usaha. Sebelum mendirikan usaha event organizer, kami memerlukan kelengkapan hukum yang harus disiapkan. Karena usaha kami ini berbentuk kerjasama, berikut beberapa dokumen hukum yang kami miliki berkaitan dengan aspek hukum. Berikut yang pertama yaitu akta pendirian. Akta pendirian Giga Event Organizer dengan nomor 123 GIO 11 2019, yaitu yang berisi pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 bulan Januari tahun 2004, pukul 8, hadir di hadapan saya Rida Daimunah SHMM, notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi saya, notaris kenal, dan akan disebutkan dalam bagian akhir dari akta ini. Nama lengkap Herawati SPD, tempat tanggal lahir Semarang 21 September 1987, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Sendangharjo, Blora, Kabupaten Blora. Yang kedua itu Cipto Agung SH, tempat tanggal lahir Blora 1 Maret 1967, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Ngadipurwo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu usaha dengan anggaran dasar sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan NPWP. Semua WNI itu yang memiliki penghasilan baik berupa perusahaan maupun perorangan itu diwajibkan memiliki NPWP, karena NPWP itu berguna untuk perizinan perusahaan, membuka rekening koran, maupun pengusulan kredit bank. Nah, berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan, yaitu fotokopi SK tempat usaha yang dikeluarkan pemerintah, kemudian fotokopi kartu NPWP pendiri, usaha atau anggota, pendiri dari usaha, pemilik usaha itu maupun anggota, kemudian fotokopi akte pendirian usaha. Kemudian setelah NPWP, kami melakukan pembuatan izin teknis. Izin teknis ini terdiri dari beberapa izin khusus yang dapat dibuat sendiri, yaitu terdiri dari izin mendirikan bangunan atau IMB, surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL, persetujuan tetangga dan KTP tetangga, dan izin lingkungan. Yang pertama yaitu izin mendirikan bangunan. Berikut syarat-syarat yang diperlukan, yaitu fotokopi dari KTP pemilik, fotokopi NPWP, fotokopi surat bukti pemilikan tanah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Surat ini merupakan surat yang dibuat sebagai kesanggupan penjagaan lingkungan di lingkungan usaha kami. Kemudian yang ketiga itu persetujuan tetangga dan izin lingkungan. Untuk persetujuan tetangga ini didapat dari tetangga kanan, kiri, depan maupun belakang, dan beserta fotokopi KTP tetangga tersebut. Kemudian untuk izin lingkungan dibutuhkan apabila belum memiliki izin lingkungan dan usaha kami ini sudah menyewa gedung dari berkas, jadi berkas izin lingkungan itu tidak diperlukan. Kemudian setelah izin teknis, yaitu yang terakhir dengan pembuatan tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP. TDUP ini
yaitu izin usaha yang wajib dimiliki pengusaha yang bergerak di kegiatan penyelenggara acara atau yang biasa disebut dengan event organizer, yaitu usaha saya sendiri Giga Event Organizer. Kewajiban dari event organizer itu sudah untuk memiliki izin usaha TDUP itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang kepariwisataan dan beberapa peraturan di daerah. Untuk pemilik usaha event organizer yang seperti saya ini, yang melakukan kegiatan usaha secara umum, termasuk dalam kegiatan bidang usaha penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran maupun pernikahan ataupun acara-acara lainnya, sehingga izin usaha yang diberikan itu kepada IO yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang tersebut pasti berbeda dengan IO yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang bidang konser musik. Dalam aspek usaha saya ini, yaitu event organizer yang saya namakan Giga Event Organizer, membutuhkan izin-izin yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu dari akta pendirian, kemudian pembuatan MPWP, kemudian pembuatan izin teknis yang berisi izin mendirikan bangunan, kemudian surat SPPL, terus izin tetangga dan KTP tetangga, kemudian izin lingkungan, dan yang terakhir yaitu TDUP, tanda daftar usaha pariwisata. Sebelumnya saya sudah menjelaskan dari aspek hukumnya, kemudian sekarang saya akan menjelaskan dari aspek manajemennya. Dalam mendirikan sebuah usaha termasuk bisnis, Giga Event Organizer ini pasti membutuhkan orang-orang dalam mengelola seperti pengelolaan barang, pengelolaan keuangan, dan tenaga kerja yang baik supaya kualitas dan hasil yang diharapkan oleh seorang pemimpin ataupun manajer dapat tercapai secara efektif dan efisien. Bentuk dari bisnis Giga Event Organizer ini berupa perorangan atau bisa disebut kerjasama antar teman. Nah, mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis dalam usaha event organizer ini membutuhkan tim manajemen atau struktur yang akan membantu berjalannya usaha ini. Nah, dalam struktur sebuah usaha event organizer ini terdapat berbagai posisi dan jabatan yang sudah disesuaikan dengan acara yang akan diselenggarakan. Akan tetapi, dalam usaha event organizer ini strukturnya itu kurang lebih sama dengan usaha bidang jasa pada umumnya. Berikut beberapa bagian atau struktur dari Giga Event Organizer. Yang pertama, owner, yaitu saya sendiri Ega Shivani Ramadana dan Andara Izzati Arbava. Kemudian bagian marketing yang dimanajeri oleh Eksa Oktaviano. Kemudian bagian administrasi yang dimanajeri oleh Nugroho Poncokusumo. Kemudian yang keempat yaitu bagian keuangan yang dimanajeri oleh Maulin Grandis Taradia. Kemudian yang kelima yaitu bagian teknisi yang dimanajeri oleh Satrio Gunawan. Biasanya owner kan itu biasanya pasti berpengalaman dalam membuat ide dan konsep acara. Walaupun owner itu harus mencari orang-orang atau merekrut orang-orang untuk membantu berjalannya acara tersebut. Owner itu membuat ide dan konsep acara bagi klien berdasarkan panduan yang sudah diperoleh bagian marketing sebelumnya. Nah, kalau proyek dari Giga Event Organizer ini banyak, maka owner itu akan merekrut orang-orang yang punya kemampuan sama dan setara dengannya atau sedikit di bawahnya. Namun, walaupun klien setuju ide dan konsep dari orang yang direkrut oleh owner itu, maka tetap saja dia itu harus mendapat panduan tentang ide dan konsep acara dari si owner, karena bagaimanapun juga owner mempunyai peran penting dalam memutuskan atau memandu berjalannya acara tersebut. Kemudian bagian marketing yang sudah kita ketahui tugas utamanya yaitu mencari klien bagi usaha Giga Event Organizer. Kemudian bagian administrasi bertugas mengurus segala sistem administrasi yang diperlukan. Lalu bagian keuangan bertugas menjaga gawang Giga Event Organizer ini dari sisi finansial dan akuntansi.
Kemudian bagian teknis dari Giga Event Organizer ini adalah bagian yang bertugas untuk menyelenggarakan acara. Dalam bagian ini ada posisi-posisi yang harus digambarkan. Berikut beberapa posisi-posisi yang mempunyai fungsi dan peranan penting dalam usaha event organizer ini. Yang pertama yaitu event director atau project manager, orang yang memegang peranan terpenting dalam sebuah penyelenggaraan acara. Harus ada orang yang mengerti tentang penyelenggaraan acara mulai dari A sampai Z. Kemudian yang kedua yaitu production manager, segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis acara. Posisinya itu dipegang oleh seorang production manager, seperti stage, light system, sound system, front of house, security, tenda, electricity, dan lain-lain. Bahkan sampai ke kaos atau topi event bisa dikerjakan di bagian produksi ini di bawah pimpinan. Kemudian, production manager akan selalu memeriksa kesempurnaan hasil produksi di bawahnya. Sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan aspek hukum dan aspek manajemennya, dan sekarang saya akan menjelaskan dari aspek pemasarannya. Aspek pemasaran ini mencakup strategi dan tips sebuah usaha event organizer dan target dan segmentasi pasar. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan dari strategi dan tips. Proses kerja dalam event organizer ini harus memperhatikan tips sebelum terjun di dunia bisnis agar terjadi persaingan yang sehat sehingga terjalin hubungan yang kuat dan bertahan lama dengan pelanggan atau klien. Berikut adalah tips-tips agar Giga Event Organizer ini berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh manajer atau pemimpin. Yang pertama yaitu dengan membuat tim. Dengan adanya membuat tim, Giga Event Organizer ini akan lebih mudah dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu mengatur acara dengan baik dan profesional. Dengan cara membuat susunan acara sedetail mungkin dan melakukan gladi resik sebelum acara dimulai. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki jaringan atau relasi. Menjalin hubungan dengan sponsor-sponsor itu merupakan nilai plus, dan hal tersebut akan mempermudah sebuah usaha kita atau event organizer ini mencapai keberhasilan. Kemudian yang keempat, mengutamakan kualitas. Jadi jika klien sudah membuktikan kualitas kerja dari Giga Event Organizer ini, maka kemungkinan kesempatan lain mereka akan menggunakan jasa kita lagi. Selain itu juga, kalaupun pihak lain sudah mendengar kelebihan dari Giga Event Organizer ini, kemungkinan dia akan juga menjadi klien baru kita. Kemudian yang kelima yaitu memiliki database. Sangat penting sebuah event organizer dalam memiliki database, misal seperti database objek, terus sponsor ataupun klien. Selain itu juga dengan menggunakan sumber yang ada secara semaksimal mungkin untuk mengumpulkan database. Kemudian yang keenam yaitu ide kreatif dan inovatif. Memiliki ide kreatif dan inovatif yang sangat cemerlang itu akan memberikan ketertarikan klien kepada kita, dan kita juga selalu mengembangkan sebuah ide dengan mengikuti tren-tren yang ada saat ini. Kemudian yang mencakup dalam aspek pemasaran yang kedua ini yaitu target dan segmentasi pasar. Giga Event Organizer ini tuh target pasarnya ada di kalangan anak-anak, mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Giga Event Organizer ini merupakan usaha yang berskala menengah, akan tetapi jasa kita itu bukan berarti tidak berkualitas, karena apa yang ditawarkan dari Giga Event Organizer ini dapat bersaing dengan yang lain. Karena kita itu harus memberikan kualitas plus kepada semua pelanggan atau klien. Target pasar Giga Event Organizer ini yaitu masyarakat sekitar Blora dan di kota-kota sekitar Blora. Kemudian Giga Event Organizer ini melayani dari segi usia,
berbagai usia, berbagai jenis kelamin, maupun dari segi pendapatan juga. Dari segi usia, mulai anak-anak contohnya bisa seperti perayaan ulang tahun, terus acara-acara sekolah. Kemudian remaja, perayaan ulang tahun bisa, perayaan hari jadian, kegiatan sekolah, maupun momen-momen bahagia lainnya. Dan untuk dari segi usia dewasa, bisa seperti gathering, pernikahan, konser musik, perayaan pertunangan, dan momen-momen bahagia lainnya. Kemudian dari segi pendapatan, sesuai GG Event Organizer ini menyesuaikan dengan daya beli masyarakat Blora dan kota-kota sekitar Blora. Kemudian dari posisi pasar, GG Event Organizer ini menjadikan bisnis dekorasi dan sebagainya yang mampu memikat hati pelanggan dan membuat orang lain itu bahagia. Kemudian dari strategi pemasaran, yang pertama produk, kedua harga, ketiga promosi, dan keempat tempat. Yang pertama produk. Produk GG Event Organizer ini berupa jasa event dekorasi untuk pernikahan, gathering, perayaan ulang tahun, terus konser musik ataupun berbagai acara-acara lainnya, dan memiliki bentuk dan model yang sangat beragam, beraneka ragam sesuai dengan permintaan pasar, yaitu berdasarkan atas permintaan klien. Kemudian yang kedua yaitu harga. Harga yang ditawarkan oleh GG Event Organizer ini sangat beragam dan disesuaikan dengan standar pasaran yang mempertimbangkan kerumitan dan kemewahan model dari dekorasi tersebut. Harga yang ditawarkan itu juga sesuai dengan daya beli pelanggan yang kebanyakan dari golongan remaja sampai dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu promosi. Promosi GG Event Organizer ini melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun juga event organizer ini menyebarkan poster-poster di beberapa tempat. Kemudian yang keempat yaitu tempat bisnis GG Event Organizer ini berada di Jalan Temuran Gang 3, Blora, Jawa Tengah. Kemudian mengenal permintaan dan penawaran. Saat ini permintaan akan produk yang inovatif sangat tinggi. Klien akan memperhatikan kualitas dan keunikan produk yang berbeda dari produk lain. Dengan melihat permintaan dari klien yang seperti ini, dari segi penawaran pasar masih kurang adanya penawaran seperti permintaan klien. Maka dari itu, GG Event Organizer memilih memasarkan jasa ini karena masih jarang seperti ini, karena berbeda dari yang lain. Dengan kami memiliki keunggulan-keunggulan yang berbeda. Kami juga memberikan citra dan kualitas yang baik kepada pelanggan atau klien. Yang keempat ini yaitu aspek operasional. Untuk penentuan lokasi GG Event Organizer terletak tidak jauh dari jalan raya dan akses menuju ke tempat itu sangat mudah, dapat dijangkau dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Untuk lokasi ini berada lebih dekat dengan target pasar yang dituju. Berkaitan dengan bangunan dan tata letak bangunan, usaha ini didirikan di atas tanah seluas 10 meter x 7 meter. Dan untuk skala operasi dan luas produksi, GG Event Organizer dapat menangani proyek mulai skala menengah maupun skala kecil sebanyak 10-20 event dalam periode 6 bulan. Dan untuk luas produksi tidak bisa diukur karena mengikuti kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dan untuk proses produksi dan layout, tempat GG Event Organizer ini berupa ruko berlantai 2. Lantai 1 untuk operasional berupa ruangan tempat penerimaan klien dan terjadinya transaksi klien, dan juga ada display produk display produk dan penyimpanan perlengkapan bisnis. Sedangkan untuk lantai 2 dipakai untuk ruang kerja dan ruang rapat. Kemudian proses produksi, bagian pemasaran melakukan promosi dengan cara mencari database, dan jika ada konsumen yang tertarik dengan GG Event Organizer ini, maka mereka akan menghubungi kontak person GG Event Organizer. Kemudian untuk bagian SDM dan umum melayani konsumen. Jika ada klien yang berniat dan bekerjasama untuk membeli GG Event Organizer ini, membeli jasa GG Event Organizer ini, maka konsumen langsung diserahkan ke owner. Kemudian owner memberikan arahan-arahan dan mempersilahkan untuk melihat-lihat terlebih dahulu melalui katalog.
katalog-katalog Giga Event Organizer, album foto, dan juga contoh display yang sudah ada. Dan jika klien merasa sudah tertarik dengan Giga Event Organizer dan deal, maka klien selanjutnya akan dihubungkan dengan bagian keuangan guna untuk negosiasi harga dan cara pembayaran yang disetujui. Kemudian bagian keuangan dan owner membuat anggaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Bagian keuangan ini memberikan dana dan kepada bagian-bagian SDM dan umum. Owner dan bagian SDM ini melakukan perekrutan pegawai untuk ditempatkan di masing-masing tugas, dan mereka akan menghubungi relasi-relasi untuk bekerja sama, misalnya seperti catering dan lain-lain. Kemudian perusahaan berkomunikasi dengan konsumen perihal pemasangan properti, dan saat hari H diupayakan untuk bekerja secara maksimal, tepat waktu. Dan setelah acara selesai diupayakan kebersihan selalu terjaga dan barang-barang setelah kegiatan itu tidak ada yang terlewatkan. Dan setelah acara selesai, hubungan komunikasi antara owner dengan klien harus tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu pemilihan jenis teknologi dan peralatan. Untuk jenis teknologi ini pembuatan aplikasi berbasis Android dan iOS, kemudian pencarian database dan berbagai media, kemudian pembuatan website yang mudah diakses dan terkenal. Dan untuk jenis peralatan terdiri dari mikrofon dan sound system, amplifier dan speaker, free telephone conference, kaset tape recorder, sound mixer untuk multiple microphones, walkie-talkie, sound lighting dan efek khusus, kemudian proyektor, lalu mobil dan motor, laptop, mesin faksimil, kemudian telepon, komputer dan printer, dan elektronik gambar. Kemudian selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Dari sistem kerja off shift sesuai tugas bagian masing-masing. Untuk jam kerjanya mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam. Kemudian sistem kerja on shift tergantung event yang dikerjakan. Sesuai pengerjaan proyek pengerjaan proyek ini dapat dikerjakan selama 2 minggu sampai 5 bulan, tergantung besar kecilnya event tersebut. Yang kelima yaitu aspek SDM. Penyelenggaraan event organizer ini membutuhkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan dan mensukseskan sebuah event agar berjalan dengan lancar. Akan tetapi, pihak event organizer tidak memiliki banyak jumlah pegawai, dikarenakan yang pertama, penyelenggaraan sebuah event itu di saat tertentu saja. Lalu anggaran yang digunakan untuk menggaji karyawan itu lebih murah menggaji staf paruh waktu yang sesuai dengan penyelenggaraan event-event saja. Lalu kemampuan staf yang diperlukan untuk setiap event itu berbeda, karena karakteristik sebuah event itu yang diinginkan oleh klien itu juga berbeda. Lalu mudah mendapatkan penyedia jasa untuk keperluan penyelenggaraan event. Lalu jenis sumber daya manusia dalam event organizer ini ada dua, yaitu karyawan tetap dan sukarelawan atau volunteer. Untuk karyawan tetap, bagian marketing melakukan promosi dengan cara mencari database, lalu bagian SDM dan umum melayani konsumen. Kemudian jika ada klien yang sudah deal dan ingin bekerjasama dengan Giga Event Organizer ini, mereka selanjutnya akan dihubungkan dengan bagian administrasi dengan guna adanya negosiasi harga dan cara pembayaran yang disetujui. Kemudian bagian keuangan dan owner membuat anggaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu owner dan bagian SDM dan umum melakukan perekrutan pegawai untuk ditempatkan di masing-masing tugas dan menghubungi relasi untuk bekerja sama. Nah, yang perekrutan pegawai tersebut itu disebut dengan sukarelawan atau volunteer, guna untuk hanya untuk dibutuhkan di masing-masing tugas tertentu saja. Melanjutkan aspek yang keenam, yaitu aspek keuangan.
Aspek keuangan ini meliputi perincian keuangan dan modal. Untuk modal sendiri, Giga Event Organizer dianggarkan sebesar 18 juta karena usaha jasa ini berskala kecil sampai menengah. Untuk yang rencana anggaran biaya, untuk yang pertama yaitu mengurus perizinan. Proses pengurusan dimulai dari tingkat RT dan RW sampai kecamatan setempat dengan biaya pengurusan surat izin sekitar 1 juta rupiah. Untuk yang kedua yaitu sewa kantor, karena lokasi Giga Event Organizer ini berada di pinggir jalan yang ramai dan strategis, maka untuk menyewa kantor membutuhkan biaya sebesar 6 juta per tahun. Dan yang ketiga yaitu belanja alat kantor untuk peralatan-peralatan seperti buku, kursi, meja, kain pel, pengharum ruangan atau dan lain-lain, membutuhkan biaya sekitar 2 juta rupiah. Kemudian biaya promosi untuk memperkenalkan usaha Giga Event Organizer ini kepada masyarakat luas, maka kita menggunakan spanduk, terus poster dan membagikan brosur, kemudian mempromosikan di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, Twitter dan lain-lain. Biaya yang diperlukan sekitar 1 juta rupiah. Untuk perlengkapan acara, terus pegawai, konsumsi sampai dengan dokumentasi sekitar 8 juta rupiah. Untuk rencana yang kedua yaitu rencana penghasilan. Dalam sekali acara itu tergantung klien. Misal klien memilih paket untuk party. Contohnya saja paket A sebesar 5 juta rupiah dengan fasilitas dekorasi hiburan kecil, souvenir, aneka kue, makanan dan dokumentasi. Jadi, dalam sekali acara untuk paket A yaitu 5 juta. Dengan laba bersih, penghasilan jasa sebesar 5 juta, kemudian dikurangi penghasilan operasional sebesar 4.500.000, kemudian jadi hasilnya 500.000. Dan untuk misal paket B sebesar 3.500.000 dengan fasilitas dekorasi, souvenir, aneka kue dan dokumentasi. Jadi dalam sekali acara ini paket B yaitu sebesar 3.500.000 dengan laba bersih penghasilan jasa sebesar 3.500.000, kemudian dikurangi penghasilan operasional sebesar 3 juta rupiah, jadi hasilnya 500.000. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.